Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agus, CGP Angkatan 11, guru dari SMA Negeri 1 Curug Pitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bapak Aris Pangestu SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran PJOK dari SMA Negeri 1 Curug Pitung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik Pak. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan amati proses jalannya pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas ya Pak. Adapun tujuan dari dilakukannya, tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum Bapak nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, begitu ya Pak. Ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak, yaitu pertama berkaitan dengan tujuan nih Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya, Agus. Ya berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, jadi peserta didik itu melalui aktivitas pembelajaran, latihan dan menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan hasil rancangan keterampilan, yaitu gerak atau dalam fungsional, permainan dan olahraga. Ya, itu. Baik, jadi ada satu tujuan pembelajaran ya Pak? Iya, cuma satu tujuan. Tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin dilakukan observasi? Baik, untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama di pengetahuan. Nah, di pengetahuan ini saya anak diberikan materi tentang lempar lembing melalui video, ya, video yang ditampilkan di sheet PowerPoint. Lalu kemudian di area keterampilan yaitu saya mencoba mempraktekkan lemparan lembing, lalu awalan, gerakan dan melepaskan dan menjaga keseimbangan dalam melempar lembing. Yang pertama itu ya. Lalu setelah saya mempraktekkan, mencoba anak untuk mencoba cara melemparkan lembing dengan baik. Baik, jadi ada area pengembangannya yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga keterampilan pada siswa ya Pak. Ya. Nah, saya ingin mendengar Pak, Ya. bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, begitu. KSE ya Pak. Ya, benar. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan kreativitas siswanya juga. Ya. Dan untuk model, saya menggunakan model berbasis atau problem basis learning of metodenya. Ya. Ya. Di Mungkin PBL, saya Pak, ya? PBL. Jadi saya gunakan tanya jawab dan juga penugasan. Baik Pak, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional dengan menggunakan metode pembelajaran based problem based learning atau PBL dan juga dengan metode tanya jawab dan penugasan ya Pak. Iya, benar. Nah, kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas? Nah, untuk media pembelajaran mungkin saya akan mempergunakan berbagai contoh. Contohnya satu bisa menampilkan slide menggunakan proyektor atau infocus.
lalu kemudian menggunakan slide PowerPoint dan juga laptop. Ya. Baik. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam ke berapa? Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari Rabu besok jam pertama sampai jam kedua di kelas 11.2. Baik, jadi nanti di hari Rabu besok ya, Ya, besok. di kelas 11.2 jam ke-1 sampai ke-2, saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat apa-apa saja yang Bapak lakukan di dalam kelas. Nah, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Pak, Ya. yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik atau PP ya Pak. Ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini Pak? Oke. Mungkin saya mendapatkan gambaran terkait media pembelajaran apa yang akan saya gunakan nanti, Pak ya. Dan itu saya sangat persiapkan dari sekarang. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Rabu besok ya Pak. Demikian percakapan kita kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan praobservasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Ya, sama-sama, Pak Aris. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 11.2 gimana keadaannya? Baik semua? Baik. Alhamdulillah ya, kabar baik semua. Semoga nanti pembelajaran kita berjalan dengan lancar, baik ya. Ada yang sakit? Ada. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke materi, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum melaksanakan olahraga, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita observasi dulu. Ahmad Andika, Ali Hamzah, Bunga, Burhan, Denny, Ebir, Epa, Radli, Fatir, Iqbal, Rita, Mariati, Muhammad Irfan, Yusuf, Muhammad Yoda, Najwa, Adila, Rafi Anwar, Randy, Reja, Putri, Noviansa, Nabila, Celia, Sinti Masana, Sudarma, Sofian, Wahdatul. Ya, semuanya? Sudah selesai? Ada yang belum terakhir? Saya. Siapa? Jumri. Ya, Jumri ya. Oke. Oke. Mari kita sebelum melakukan kegiatan kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Ya, izin. Yang yang lain silakan berdiri.
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, untuk materi sekarang kita melanjutkan dari minggu kemarin. Ya. Minggu kemarin kita masih di cabang atletik, ya, di lari. Sekarang kita masuk ke lempar, ya. Yang dimana di mata lomba atletik itu ada 3 macam perlombaan. Yang pertama ada lari, lempar, dan lompat. Nah, yang akan sekarang kita pelajari yaitu tentang lempar lembing, ya. Lempar lembing. Jadi mungkin kalian juga pernah beberapa kali melakukan lempar lembing sewaktu kelas 10, waktu SMP, SD, ya. Jadi kita hanya mengulang kembali bagaimana cara teknik lempar lembing yang dengan baik, lalu bagaimana peraturan permainan lempar lembing, dan bagaimana hasil akhir dalam melakukan praktek lempar lembing, ya. Oke. Untuk penyemangat kita nanti Bapak membuat yel-yel, ya, yaitu Bapak akan yaitu saat Bapak berbicara salam olahraga, kalian sebut jaya, 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 jawab jaya, jaya. Oke? Oke. Siap. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Sekali lagi. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Ayo semangat ya karena masih pagi. Terima kasih tepuk tangan semuanya. Nah, kita selanjutnya masuk kegiatan inti, yaitu kita akan membaca atau melihat video tentang lempar lembing, ya. Di sini kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita seperti apa. Oke. Nah, tujuan pembelajaran di lempar lembing, peserta didik melalui aktivitas pembelajaran latihan dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan hasil rancangan dan keterampilan gerak dan fungsional permainan dan olahraga. Ya. Nah, karena kita materi lempar lembing, kita harus memahami memegang lempar lembing, awalan melempar lembing, gerakan melempar lembing dan melepaskan, dan menjaga keseimbangan lempar lembing. Ya. Lempar lembing sesuai dengan potensi dan kreativitas yang dimiliki serta mengembangkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila, ya. Dengan meregulasi, menginternalisasi nilai-nilai gerak seperti berkolaborasi, ya, kepedulian, berbagi pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, dan meregulasi diri serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena olahraga itu tidak luput kita menjaga bagaimana kita bisa sehat dan jasmani. Ya. Nah, selanjutnya kalian simak video yang Bapak akan berikan, ya. Nanti video-video akan disimak setiap kali di sini setiap materi-materinya ada. Nanti kita ada jawab dan apa masalah di materi yang belum kalian pahami, ya. Silakan nanti kalian lihat. Masuk ke sejarah.
Masuk ke sejarah lempar lebih. Lempar lebih atau lempar ombak merupakan salah satu aktivitas dan keterampilan sehari-hari yang dimiliki oleh manusia sejak zaman purba, di mana manusia hidup dengan cara berburu. Lempar lebih telah diperlombakan dalam olimpiade. Masuk ke sejarah lempar lebih. Lempar lebih atau lempar ombak merupakan salah satu aktivitas dan keterampilan sehari-hari yang dimiliki oleh manusia sejak zaman purba, di mana manusia hidup dengan cara berburu. Lempar lebih telah diperlombakan dalam olimpiade kuno yakni pada tahun 775 sebelum Masehi. Konon, hasilnya merupakan prajurit Sparta yang sekaligus merupakan pelempar lebih yang tak terkalahkan pada waktu itu karena ia tak hanya dengan kepiawaiannya dalam pertandingan, namun juga dalam medan perang. Lempar lebih menjadi salah satu cabang atletik sejak tahun 1908 dan sekaligus ikut terdaftar dalam IAAF, International Association of Athletic Federation. Salah satu atlet lempar lebih terbaik dunia dan belum terpatahkan rekornya hingga kini adalah Jan Jelensky, satu-satunya orang yang bisa melempar lebih hingga sejauh 98,48 meter pada tahun 1996. Ia memenangkan medali emas pada Olimpiade tahun 1992, 1996, dan tahun 2000. Setelah itu, pada tahun 2006, ia pensiun dan menjadi inspirasi bagi banyak atlet lempar lebih. Selain itu, Johannes Vetter menjadi atlet nomor 2 yang bisa melemparkan lebih dengan jarak yang fantastis, yakni 94,44 meter pada tahun 2017. Berikut ini adalah lapangan dan alat dalam lempar lebih. Bisa kita lihat bagaimana dalam lapangan lempar lebih. Kemudian ini adalah lembing, yang mana berat untuk putra adalah 800 gram, berat untuk putri 600 gram, panjang putra 260 sampai 280 cm, panjang untuk putri 220 sampai 230 cm, dan panjang lintang lembing 14 sampai 16 cm. Berikut ini adalah 3 cara memegang lembing. Pertama, cara Finlandia, kedua cara Amerika, dan ketiga cara Thai. Cara Finlandia ini memiliki ciri-ciri yang menempatkan ibu jari dan jari tengah di ujung lilitan pegangan. Kedua jari ini bisa memberikan kekuatan kepada pegangan lembing. Fungsi jari telunjuk hanya untuk menunjang lembing dengan cara untuk diluruskan di bawah lembing, dan jari kelingking dan jari manis ditempatkan di atas lilitan lembing. Selanjutnya adalah cara Amerika. Cara Amerika adalah dengan menempatkan ibu jari telunjuk di ujung lilitan pegangan dengan ketiga jari yang lain membentuk lingkaran di sekitarnya. Letak kekuatan pegangan lembing terletak di jari telunjuk dan ibu jari. Lembing ditempatkan di tengah-tengah telapak tangan. Berikutnya adalah cara tang. Cara tang ini sudah sangat jarang digunakan. Hal ini dikarenakan kekuatan yang diberikan oleh jari yang memegang lembing masih kurang kuat. Cara ini dilakukan dengan menempatkan lembing di antara jari telunjuk dan jari tangan. Berikut ini adalah gaya lempar lembing, yaitu ada 2. Pertama hop step, yang kedua adalah cross step. Hop step atau biasa disebut dengan gaya berjingkat. Teknik ini dimulai dengan melangkahkan kaki dengan cara berjingkat, mulai dari kecepatan sedang menuju kecepatan tinggi. Gaya ini berdampingan dengan gaya memegang lembing cara Finlandia dan tang, di mana posisi lembing berada di atas bahu, baik di bawah sejajar bahu pada saat awalan atau berada pada posisi atas lurus ke depan. Gaya ini dipergunakan untuk menciptakan gaya dorong pada seluruh bagian tubuh ke arah depan yang dipusatkan pada lengan pembawa lembing.
pada saat melempar, karena saking kuatnya daya dorong yang diciptakan tubuh akan melompat dan jatuh ke depan setelah landing terlempar. Yang kedua adalah gaya coaster. Langkah menyelam ini akan tampak pada saat atlet sampai pada 2-3 langkah terakhir sebelum melempar. Silangan kaki dihasilkan dari putaran badan sejak hendak melempar hingga mulai melempar. Karena badan berputar dari arah kanan ke kiri, demikian pula dengan posisi kaki sehingga tampak menyelam. Gaya ini biasa bersanding dengan gaya memutar lembing Amerika yang cenderung mengarahkan lembing ke atas dengan sudut 45 derajat. Awalan yang digunakan adalah lari biasa dengan kecepatan sedang menuju kecepatan tinggi. Silangan kaki dan badan yang bersamaan dengan yang melempar akan menghasilkan daya lempar yang kuat dengan arah yang lebih dulu menyamping alias tidak terlalu ke kanan. Berikut ini adalah peraturan perlombaan dalam melempar lebing. Pertama, lebing harus dipegang pada tempat pegangannya. Yang kedua, lemparan sah bila mata lebing menancap atau menggores tanah di sekitar lemparan. Ketiga, lemparan tidak sah bila sewaktu melempar atau garis 1,5 meter menyentuh tanah di depan lengkung lemparan. Keempat, pertandingan berskala kecil seperti pertandingan tingkat lokal atau daerah, atlet boleh membawa lebing sendiri asalkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh panitia. Yang kelima, ketika dalam pertandingan, atlet lempar lebing hanya boleh menggunakan awalan hingga melempar pada tempat yang disediakan. Keenam, melempar melebihi batas yang ditentukan merupakan lemparan yang tidak sah. Ketujuh, pendaratan lebing bisa dinyatakan sah dan dapat dinilai apabila bagian lebing yang jatuh terlebih dahulu merupakan mata lebing pada area yang disediakan dengan posisi menancap tanah atau hanya menggores tanah. Yang kedelapan, pada saat awalan lebing sama sekali tidak boleh menyentuh tanah, karena hal itu akan dinyatakan sebagai diskualifikasi yang setara dengan apabila atlet melempar di luar area yang disediakan, misalnya melebihi batas awal. Dan yang kesembilan, semua atlet akan bertanding untuk memperoleh jarak terjauh dari lebing yang telah terlempar, dan masing-masing atlet hanya memiliki 3 kali kesempatan untuk melempar lebing. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi lempar lebing. Mudah-mudahan video saya bermanfaat. Jangan lupa like. Oke. Itu tadi materi tentang lempar lebing, yang dimana pertama ada sejarah lempar lebing, ya. Lalu yang kedua ada lapangan dan alat saat melakukan lempar lebing. Yang ketiga, pegangan lempar lebing itu ada 3, ya. Apa saja? Ada Amerika, Finlandia, dan pegangan. Ya. Lalu ada juga cara membawa lebing, ya. Ada hop step dan cross step. Ya. Nah, nanti kalian Bapak kasih LKPD untuk kelompok. Jadi kalian diskusikan dengan kelompok apa yang menjadi masalah saat melakukan lempar lebing bila tidak menancap dengan baik, ya. Dan bagaimana cara kalian untuk mengatasi masalah tersebut, ya. So, nanti kalian pahami di sini, kalau diisi nanti kalian tinggal membaca isi, ya. Nanti Bapak bagikan satu persatu. Nah, ini diskusikan nanti, ya. Nanti kalau kurang paham boleh ditanyakan ke Bapak. Oke,
Silakan Bapak kasih waktu 10 menit kalian untuk mengerjakan KPD kalian secara bertahap. Mulai sekarang, silakan diskusi di kelas. Silakan diskusikan secara kelompok apa yang nanti kalian alami.
Ya, 2 menit lagi, silakan. Ya, 10 menit udah habis. Ya, kalian sudah berdiskusi secara kelompok apa masalah nanti yang kalian hadapi dan masalah apa yang kalian dapat pahami dalam pengisian LKPDN tersebut. Ya, oke. Untuk kelompok 2 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 2. Nah, apa yang kalian pahami saat melakukan lemparan lembing? Apa saja yang teknik apa saja yang menurut kalian gampang dipraktikkan? Silakan sendiri. Yang menurut kalian gampang, ini apa? Silakan. Siapa tahu? Silakan, Pak. Sendiri? Apa apa? Ini dimulai dengan melakukan kaki dengan cara bersila, mulai dari kecepatan menuju kecepatan gaya ini berdampingan dengan gaya memutar kaki kepala panja memang seperti berada di atas baik di bawah sampai ke bahu pada saat awalan memang berada pada posisi kaki sebelum gerakan. Gaya ini digunakan untuk menciptakan gaya dorong pada seluruh bagian tubuh ke arah depan yang menyebabkan pada lengan berposisi di bawah pada saat melempar karena saking kuatnya gaya dorong yang mengatakan itu akan melonggar dan jatuh dengan sekolah yang digunakan. Betul. Kasih tepuk tangan betul. Selanjutnya, kalian sudah mempelajari ini waktu kelas 1 dan SMP. Yang menurut kalian, kelompok kalian, yang mana, teknik mana yang menurut kalian sulit kalian lakukan? Ya? Dan apa yang nanti kalian perbaiki dalam kesalahan tersebut? Kelompok 3? Silakan. Ya? Bukan, silakan. Apa bacain aja. Ya, menurut diskusi kelompok kalian. Nah, dulu dulu.
saat melakukan lembing atau keterangan lembing. Oke. Nah, itu tadi ada teknik membawa lembing dan cara menanggulangi kesalahan saat melempar lembing. Bagaimana kita bisa melihat seperti itu? Karena kita sudah mengalami pembelajaran waktu kelas 10. Nah, kita analisis lagi sekarang, ya. Analisis lagi bagaimana kalian bisa menyimpulkan hal tersebut, ya, atau menyelidiki individu atau kelompok kalian nanti mempraktekkan bagaimana cara melakukan lempar lembing baik dan benar, ya, tahapan-tahapannya, ya. Karena kita tidak mungkin menggunakan langsung praktek lomba, karena kita hanya persiapan untuk cara memegang lembing, cara melempar lembing, tahapan akhir dalam melempar lembing, ya. Nah, setelah ini nanti kita ada praktek di lapangan. Praktek di lapangan, jadi persiapkan tetap bahas dengan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agus, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Curug Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kali ini saya ditemani dengan Bapak saya di SAG sebagai pengajar praktik dan juga rekan sejawat yaitu Bapak Aris Pangestu sebagai guru mata pelajaran PJOK yang telah diobservasi. Baiklah, Pak Aris, bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Bagaimana perasaan yang dirasakan oleh Pak Aris setelah dilaksanakannya observasi? Ya, setelah saya diobservasi oleh Pak Agus, yang tadinya mungkin ada sedikit grogi, ya. Nah, tapi setelah berjalannya pembelajaran, saya lebih tenang, lebih nyaman, dan bisa lebih fokus kepada peserta didik yang saya ajarkan. Jadi awalnya memang agak sedikit grogi gitu ya. Tapi lama-lama udah enak lagi, enjoy lagi ya. Baik, tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai oleh Pak Aris ketika berada di dalam kelas? Mungkin tujuan pembelajaran saya yang pertama, peserta didik harus melalui aktivitas pembelajaran, latihan, dan menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan lempar lembing, ya. Yang pertama di gerakan permainan atau gerakan awalan lempar lembing, lalu awalan hop step dan cross step, lalu diakhiri dengan melempar lembing secara baik dan benar. Jadi itu tujuan dari pembelajaran yang dicapai oleh Pak Aris ya, terkait dengan materi lempar lembing ya. Kira-kira area pengembangan yang akan dicapai oleh Pak Aris itu apa dari pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Aris? Mungkin area pengembangan saya untuk peserta didik, yang pertama peserta didik harus mengetahui cara melakukan lempar lembing dengan baik, lalu tahu aturan permainan lempar lembing dengan baik, dan tahu aturan permainan beserta lapangan lempar lembing. Jadi area pengembangannya, jadi peserta didik itu memahami ya bagaimana cara memainkan lempar lembing. Sejauh mana nih ketercapaian pengembangan itu menurut Pak Aris, dan kira-kira berapa persen tingkat keberhasilannya? Dari awal pembelajaran sampai akhir, yang tadinya anak hanya sekian atau 50%, tapi setelah pembelajaran dan melakukan praktek, guru sebagai modelnya dan anak juga sebagai model, alhamdulillah anak bisa mencapai hampir 75% sampai 80%. Jadi ketercapaian Pak Aris di angka 75% sampai 80% ya, anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Aris. Lanjut, apakah ada kekurangan dan kendala saat pembelajaran tersebut dan rencana perbaikannya bagaimana? Mungkin kendala yang pertama dari alat pembelajaran, yaitu laptop atau ya
baterai yang pertama kita buka ternyata error dan hang atau melek. Lalu yang kedua, infokusnya agak susah untuk connect kepada laptop. Nah itu. Lalu kendala selanjutnya saat pembelajaran materi, anak-anak kembali lagi belajar di lapangan dan mengondisikan lagi di lapangan. Mengondisikan lagi di lapangan itu sedikit agak kendala karena mungkin jarak yang sedikit jauh dari kelas lapangan. Jadi kendalanya yang pokok utama itu dari peralatan ya. Ya, peralatan. Dan mungkin peralatan itu belum bisa mendukung atau mendukung terhadap pembelajaran ya. Baik, rencana perbaikannya bagaimana Pak? Mungkin salah kebaikan saya yang pertama, saya lebih siap menyiapkan peralatan pembelajaran agar pas nanti pembelajaran tidak ada kendala dari mulai laptop, fokus atau yang lainnya, dan alat-alat praktek juga harus disiapkan sebelum praktek atau pembelajaran dimulai. Baik, Pak Aris, terima kasih ya sudah mau diobservasi oleh saya. Lalu kemudian saya sudah melihat secara langsung juga proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Aris, di mana proses pembelajaran Pak Aris dari awal sampai akhir sudah bagus, gitu ya, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terus kemudian sudah juga melakukan diferensiasi dan terintegrasi juga dengan KSE gitu ya. Terus kemudian Pak Aris juga sudah melakukan diferensiasi proses dan diferensiasi lingkungan, di mana Pak Aris mengelompokkan siswa berdasarkan minat belajarnya. Lalu kemudian juga Pak Aris memilih lingkungan belajar, itu ada di dalam kelas dan juga ada di luar kelas. Jadi secara keseluruhan Pak Aris ini sudah bagus ya, sudah baik gitu kan dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin terkait dengan kendala yang tadi ya, Pak Aris mungkin bisa nanti memperbaikinya di kemudian hari. Kira-kira rencananya itu kapan Pak Aris memperbaikinya? Mungkin kalau perbaikan ya secepat mungkin agar nanti pas pembelajaran selanjutnya tidak ada kendala seperti itu lagi. Ya, gitu. Pertemuan selanjutnya. Jadi Pak Aris rencananya secepat mungkin ya bisa memperbaiki itu, dan mungkin lebih detail lagi ya dalam mengecek peralatan yang akan digunakan di dalam kelas. Baik, terima kasih Pak Aris. Ya, sama-sama. Selanjutnya mungkin dari Bapak PP ada tambahan. Cukup dari Pak Agus. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya pada kegiatan pendampingan individu yang kelima. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Aris nih yang sudah meluangkan waktu di jam-jam rawan ya. Ini sudah mau berkolaborasi dengan Pak Agus terkait dengan tugas pendidikan guru penggerak, yaitu belajar mengenai praktek coaching, itu supervisi akademik bersama rekan sejawat. Terima kasih saya ucapkan, mudah-mudahan nanti Pak Aris, karena Pak Aris yang terpilih oleh Pak Agus, tentunya ilmunya bisa dibagikan lagi ke rekan yang lain Pak ya, terkait dengan bagaimana pembelajaran di kelas yang semestinya gitu ya. Karena memang kalau kita tidak diobservasi, kita tidak tahu mana yang kurang ya, apalagi kalau lebih sih mungkin itu rata-rata mungkin kita banyak kekurangan. Di situ kita akan merefleksikan diri. Nah, dalam saya melihat di pasca observasi tampak sekali Pak Agus itu melaksanakan coaching dengan prinsip-prinsip. Yang pertama adalah kemitraan. Jelas tadi sudah seperti kata-katanya itu sudah secara alami gitu ya, dengan keakraban itu suatu kemitraan sehingga menggali tujuan udah dijawab sama Pak Aris juga ya. Kemudian tujuannya tercapai tidak, itu kan mengalir gitu ya. Kemitraan terus tidak menggurui, jadi menggali, yang menjawab itu Pak Aris gitu ya.
dari awal sampai akhir tadi Pak Agus tidak mendominasi, tidak mengulik tapi menggali. Dari mulai menggali tujuan, kemudian ketercapaiannya juga tadi disampaikan tuh dari kemitraan. Jadi yang kedua yaitu proses kreatifnya juga muncul. Dimana tadi percakapan antara Pak Agus dengan Pak Aris, lebih banyak Pak Aris kelihatan dari mulai area, kemudian kendala, ya, solusi juga disampaikan oleh Pak Aris. Nah itu berarti proses kreatifnya muncul. Kemudian juga tadi kelihatan Pak Agus juga angguk-angguk gitu ya, mendengarkan, fokus, tidak mencatat, tapi lebih mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Aris gitu ya, mengulang, merangkum tadi kata-kata yang sudah disampaikan oleh Pak Aris tadi. Kemudian juga pertanyaannya juga pertanyaan yang memang menggali ya, datang yang disampaikannya itu dari Pak Aris. Terutama tadi saya ada kata kuncinya yaitu dari Pak Aris itu yang jadi pokoknya ini kalau hasil coaching itu jadi mengajar itu harus menjadi model, role model gitu ya, mengajarkan sebuah keterampilan apalagi yang namanya materi penjas. Nah ini kata kunci bisa jadi digali. Jadinya tidak observasi itu tidak akan ketemu. Ternyata dengan role model kita memberikan keterampilan itu akan berhasil. Tadi 75 sampai 80% berarti proses kreatifnya udah ada, udah dapat, itu kunci. Jadi udah dapat dari hasil dari percakapan coaching seperti ini. Kemudian yang terakhir memaksimalkan potensi. Percakapan menghasilkan tindak lanjut tadi ya, ada apa? Kalau di coach itu adalah tirta ya, actionnya gitu ya. Tindak lanjutnya ada tadi disampaikan oleh Pak Aris, solusinya oleh Pak Aris gitu ya, dan percakapan juga tadi ditutup oleh Pak Aris juga seperti itu, tidak kesimpulan juga oleh Pak Aris. Nah itu yang dapat saya simak. Coba melihat praobservasinya sama observasi Pak Aris ya. Nah, ini nyaman ya, tujuan pembelajarannya ya. Cukuplah, insya Allah nanti. Jadi Pak Agus itu saya sudah menilainya 5 antara 6 kriteria prinsip coaching sudah terpenuhi. Kalau untuk 78 nanti ketika rekan sejawatnya bisa menyampaikan kembali nanti ya, saya tunggu kabar bahwa Pak Aris menyampaikan juga observasi kelasnya ke rekan yang lain gitu ya, mencoba gitu ya, itu baru nanti ada di angka 7 dan 8 ya, karena memang kita ini sedang mengusahakan untuk berbagi. Demikian yang dapat saya sampaikan Pak Agus. Terima kasih Pak Agus telah hadir tepat waktu di rencana P5, dan saya ucapkan terima kasih pada Pak Aris yang sudah mau berkolaborasi dengan tim saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Baik, Pak Aris. Terima kasih.